Sesuai judul, di video kali ini gue mau sharing ke kalian pengalaman selama 2 tahun tinggal serumah bareng miliarder. Subjek yang akan gue bahas ini orangnya kayak beneran ya. Jadi bukan mereka yang cuma ngemeng bahas kesuksesan bla bla bla, tapi mobilnya sendiri masih cicilan kredit gitu. Oke, langsung aja. Gua tuh punya bos yang mana sebenarnya masih kerabat sendiri, sebutlah beliau Arif Hakim. Dia punya banyak bisnis di berbagai sektor kayak toko emas, toko bangunan, hotel, perumahan, kos-kosan, servis kendaraan, hingga fashion. Bisnis-bisnis dari setiap sektornya itu kebanyakan besar dan cabangnya banyak. Sampai suatu ketika karena penasaran gue itu nanya ke tim bagian keuangan perusahaan buat tahu berapa sih total revenue-nya. Dan kalau di average selama per bulan itu bisa nyentuh kisaran lebih dari 30 miliar. Biasanya kalau lagi meeting buat briefing karyawan, Om Arif itu suka cerita perjalanan bisnisnya selama 30 tahun berkarir. So di sini kita akan tarik mundur perjalanan alur kisah hidup beliau ya. Semuanya berawal dari zaman pas habis dia nikah. Pada tahun 90-an, Om Arif itu nikah sama istrinya yang orang Jogja dan kebetulan punya sedikit modal pemberian dari orang tua and then memutuskan buat buka toko emas sebagai bisnis pertamanya. Dengan alasan di zaman tersebut harga emas sendiri masih terjangkau dan punya peluang yang potensial di masa mendatang. Toko pertama yang dibangun itu berlokasi di Pasar Sampang Cilacap dengan kondisi ruko yang kecil, barang nggak lengkap, manajemen seadanya, sepi pelanggan, bahkan sampai jadi bahan bulian sama pemain-pemain senior di kawasan tersebut. 5 tahun pertama menjadi awal yang sangat sulit bagi Garuda Gold karena secara cash flow nggak profitable, malah cenderung ke arah stuck. Bahkan saking stucknya, nungguin pelanggan di toko yang nggak datang-datang, itu disambi nyuci mobil. Sedikit fun fact, kamar yang gua tinggal di saat ini itu bekas kamar beliau dulu di rumah lamanya. Jadi konsepnya bebarengan kayak tokonya di bawah sementara rumahnya itu di lantai atas. Dan juga ruangan meeting online yang sedang gua pakai untuk syuting ini dulu adalah ruang keluarga mereka di rumah lamanya. Tapi dari semua jejak peninggalan yang beliau pernah tempati, paling menarik perhatian gua adalah tulisan ini. 25 tahun yang lalu, di papan tulis beliau menuangkan mimpi dan harapan untuk masa depan yang besar. Dan semua ini berawal dari rasa tanggung jawab kepada keluarganya. Gua jadi teringat kutipan Napoleon Hill, pencipta karya legenda Think and Grow Rich. Beliau pernah bilang, "The journey to become rich, it starts from how you think." Dari sini kita bisa belajar bahwa pencapaian yang besar itu dimulai dari bagaimana lo berpikir. Jadi intinya, jangan takut untuk mulai bermimpi, achieve sesuatu yang besar. Karena orang hebat pun dulunya juga semua berawal dari sini. Kembali ke topik utama, dengan kondisi toko yang stuck, Om Arif itu muter otak ya. Bagaimana cara bisnisnya beliau bisa scale up secara eksponensial lebih cepat. And then yang terjadi, beliau itu buka bisnis sampingan kecil-kecilan kayak sewa tenda panggung dan juga sewa studio musik. Alternatif itu beliau jalani di samping untuk sarana promosi tapi juga untuk tambah-tambah kemasukan yang nantinya bisa beliau gunakan untuk upgrade servis di bisnis utama toko emas dan juga penambahan untuk model-model perhiasan. Berjalannya waktu, bisnisnya kan mulai berkembang nih, pelanggan setia mulai berdatangan dan toko mulai ramai. Sampai di tahun 1998 terjadilah krisis moneter. Ini berdampak buruk pada roda perekonomian dan inilah momen titik balik kehidupan beliau. Krisis ekonomi, harga-harga pada meningkat, berdampak buruk pada sebagian besar orang. Lain halnya dengan mereka yang punya toko emas, karena harga emas melonjak tinggi, para pelaku usaha di industri ini akan sangat diuntungkan. Om Arif itu unik ya. Yang membedakan beliau dengan owner-owner toko emas yang lain, beliau ini berpikir secara holistik gitu. Jadi punya semacam sense of predict the future. Sebagai contoh nih, beberapa bulan sebelum terjadinya krisis, Om Arif itu memborong ya banyak emas di toko-toko lain. Jadi begitu krisis terjadi, keuntungan tembus berkali-kali lipat. Sampai owner toko lain tuh heran ya, kok bisa sih Arif tahu harga emas bakal naik? Apakah dia punya orang dalam? Apakah dia punya main dukun? Padahal mah kalau kata gue, mereka aja yang bego gitu. Beliau pernah bilang ke gue, "Real, kalau lu pelajarin ilmu makroekonomi, lu akan paham how the system works." Karena ini ada hubungannya dengan analisa tren pasar dan juga prediksi ya kenaikan suatu aset di masa mendatang. Jadi gak heran bisnis beliau bisa bertahan lebih dari 25 tahun. Kenapa? Ya karena jago ya. Beliau bisa tahu kapan pasang posisi defense dan juga tahu kapan pasang posisi attack. Dan gak banyak loh ya
yang bisa pertahanin bisnis selama itu. Orang pertahanin 10 tahun aja udah hebat, apalagi ini 25 tahun cuy. Makanya tipe orang modelan begini kalau ngomong pasti gue dengerin, pasang kuping bener-bener. Karena gue merasa dia itu tahu sesuatu, apa yang gue nggak tahu. 2 tahun tinggal serumah bareng miliarder, mengamati kehidupan kebiasaan mereka, gue jadi sadar akan sesuatu. Konsep yang mereka mainkan dengan kaum menengah ke bawah itu sangat berbeda. Gue tuh suka mikir, kita punya waktu yang sama 24 jam. Tapi kok bisa ya mereka bisa liburan sana sini, ke Bali lah, luar negeri, masuk ke restoran mahal, pasar minus puasnya. Lah gua masuk Alfamart aja masih ngitung harga satu-satu. Kerja pontang manting kok masih miskin aja ya. Let's say tarik 5 tahun ke depan, kita sama-sama kerja, mungkin mereka udah beli 4 Ferrari. Sementara gua beli bannya aja masih mikir 2 kali. Semuanya nggak adil, bikin emosi. Sebenarnya apa yang salah? And then I realized that they don't trade time with money. Mau keras apapun lo bekerja, kalau konsepnya waktu yang lo punya ditukarkan dengan uang, pasti hidupnya pas-pasan. Nah, yang mereka lakukan itu build sebuah leverage system. Dan selama 2 tahun gua mengamati, ada 4 yang mereka mainkan. Pertama, create value. Kedua, efisiensi waktu. Ketiga, compound relasi. Dan keempat, itu monopoli media. Gua ambil contoh sederhana. Di awal berdirinya toko emas, mereka itu udah paham strategi. Lokasinya di daerah yang kebanyakan penduduk orang-orang desa. Dan kompetitor toko lain jual emasnya model-model kolot. Sementara kalau ngintip di daerah perkotaan, model-model emas itu udah bervariasi, unik, cantik. Lihat adanya masalah, Om Arin itu set create value. Dia ngestok tren model yang ada di kota, dibawalah ke desa. Ya, ramai kan? Geber setiap profit penjualan langsung bakar duit buat upgrade toko. Bakar duit buat upgrade kualitas servis. Seiring berjalannya waktu, tanggung jawab mulai banyak nih. Baru beliau pakai karyawan yang fungsinya untuk efisiensi waktu. Untuk melebarkan saya, Omar itu suka join komunitas A sampai Z. Karena kedepannya orang jadi tahu, oh dia namanya si ini, punyanya bisnis ini ya. Plannya bagus loh, lokasinya di sini. Jadi sifatnya compounding gitu, mulut ke mulut. Dan terakhir yang mereka lakukan belakangan ini itu monopoli media ya, borong media partner A, B, C, D gitu. Jadi begitu mereka keluarin campaign ya udah langsung viral di mana-mana. Gua orang di balik layarnya, jadi formula mereka gua bongkar dikit-dikit nih. Punya kerajaan bisnis dengan average income per bulan 30 miliar lebih. Apakah kalian berpikir hidup mereka santai, rebahan, dan foya-foya? Enggak, mereka itu lifelong learner ya, selalu improve terus-menerus diri sendiri maupun bisnisnya. Gak ada yang namanya malam minggu pergi main, nongkrong-nongkrong gak jelas, perayaan tahun baru, apalagi ngikutin gosip artis yang gak penting gitu. Gak ada. Mereka itu fokus ya, to be better, bigger, and biggest. So pelajaran yang bisa diambil buat lo ataupun gua sendiri, kalau merasa masih miskin ya jangan jadi pemalas gitu. Karena hartanya udah miliaran pun hidupnya juga gak malas. Terakhir, faktor yang gak kalah penting untuk membangun sebuah kekayaan adalah pasangan hidup. Sifatnya investasi. Apabila menemukan si dia yang bisa berkolaborasi, maka hidupnya bisa scale up berkali-kali. Kombinasi pasangan paling cocok itu ketika terjadi satu, visioner yang jago jualan, satunya lagi orang produk yang jago masak di dapur. That's it. Gue berani ngomong begini karena udah ngeliat langsung ya, seorang miliarder yang istrinya sendiri itu menjadi penunjang utama dalam kesuksesan. Dalam filsafat Cina, mereka itu ibarat yin and yang. Dua orang saling melengkapi untuk terciptanya suatu keseimbangan. Seandainya salah satu dari mereka itu nggak ada, gue sangat percaya keseimbangannya goyah ya. Om Arif nggak akan kayak ini. Dan saat udah kaya, hebatnya Om Arif itu setia ya, gak nengok cewek sana sini. Sampai suatu ketika gue itu iseng nanya, Om, harta kan udah banyak nih, siapa sih cewek yang gak mau? Nah, alasan kenapa gak tertarik lirik cewek yang lain itu kenapa gitu. Lalu beliau kasih jawaban yang enak banget, sekaligus pembelajaran juga buat gue ke depan. Rata-rata orang yang memiliki pasangan lebih dari satu itu hidupnya gak bahagia, malah cenderung ke arah kehancuran, keberantakan. Jadi kalau udah sukses jangan suka meninggalkan yang nungguin atau yang support dari awal. Jangan suka selingkuh.
Yap, selesai sudah. Itu aja mungkin yang bisa gua sampaikan. Terakhir gua mau ngomong ke diri gua sendiri yang mungkin 8 sampai 10 tahun lagi bakal nonton video ini. Seandainya lu nanti benar-benar jadi orang dan sukses, lu harus ingat Arif Hakim adalah mentor awalan yang nancepin pondasi hebat ini ke diri lo. Jadi kibarin benderanya, wariskan ilmunya, dan kalau mampu hutang budi, ya hutang budi lah.